Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrim, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Kali ini saya akan menyajikan sebuah presentasi tentang korupsi yang terjadi saat ini. Menurut kalian, apa yang lebih lucu dari seorang pejabat kaya raya yang masih korupsi? Seorang pejabat kaya raya, setingkat menteri yang bahkan untuk acara remeh-temeh seperti sunatan dan ulang tahun cucunya malah melakukan tindak pemerasan pada bawahannya untuk membayar semua biayanya. Ini bukan fiksi, tapi benar-benar terjadi di negara tercinta kita ini. Sorotan mata tajam khalayak ramai kini tertuju pada sang pesakitan ex-Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Punya catatan mentereng dari segi prestasi selama memimpin kementerian yang berfokus pada kesejahteraan agraris ini ternyata tak cukup untuk menutupi koreng di instansi ini. Sebagai informasi, rentetan kejadian ini terjadi hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu bagaimana dengan sebelum-sebelumnya? Singkat cerita, nama Syahril Yassin Limpo yang melejit dari waktu ke waktu melahirkan raja-raja kecil di beberapa posisi, yang kemudian menjadikan Trah Yassin Limpo sebagai family paling populer dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Orang pertama kali yang mengikuti jejak Syahrul adalah sang adik, mendiang Ihsan Yassin Limpo. Di tahun 1999, Ihsan merupakan anggota DPR Kabupaten Goa, sebelum akhirnya keluar menjadi pemenang pesta demokrasi di kabupaten yang sama sebagai bupati di tahun 2005. Ia duduk di kursi yang sama dengan yang ditinggalkan oleh sang kakak kurang lebih 3 tahun sebelumnya. Selama menjabat sebagai bupati, Ihsan dipuji sebagai sosok pahlawan di bidang pendidikan dengan pembebasan pungutan-pungutan di sekolah yang kerap menjadi beban tersendiri bagi orang tua siswa. Sayangnya, justru pendidikan pula yang menjadi bumerang bagi Ihsan. Namanya santer disebut-sebut dalam kasus pemalsuan ijazah. Namun sebelum kejelasan aduan tersebut terbukti, kasusnya buru-buru dihentikan oleh Polda Sumsel. Semasa Ihsan menjabat sebagai bupati, sang kakak sulung ikut terjun ke ranah politik dengan menjadi anggota DPR periode 2004 sampai dengan 2009. Tenri sendiri memanfaatkan jejaring yang sama dengan saudara-saudaranya untuk kemudian tembus ke level provinsi di 2 periode berikutnya. Sayang langkahnya terhenti ketika hendak melangkah ke tingkat pusat. Beda nasib dengan sang adik, Dewi Yassin Limpo, yang sukses mengamankan satu kursi di Senayan pada periode 2014 sampai 2019. Di periode inilah Dewi tersandung kasus suap dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dewi bahkan dibekuk dalam keadaan membawa uang suap setara 1,7 miliar di tas asistennya. Tapi ditangkapnya Dewi tak menjadikan Trah Yassin Limpo kehilangan posisi di Senayan. Saat ini ada putri dari Syahrul, yakni Indira Cundatita Syahrul Limpo, yang masuk sebagai pengganti antar waktu dari Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Nama Indira juga disebut-sebut dalam sidang yang melibatkan ayahnya lantaran biaya skincare dan pembelian mobil yang merujuk pada dirinya dituduhkan berasal dari anggaran kementerian serta hasil pemerasan pejabat di instansi tersebut. Ibunya pun demikian, Dr. Gigi Ayun Sri Harahap. Sebagai istri seorang gubernur, namanya juga masuk dalam daftar penikmat dinasti Trah Yassin Limpo. Ayun Sri sempat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan hingga 6 tahun lamanya. Sebelum akhirnya menjadi staf ahli gubernur dalam bidang kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, pemilihan jajaran direksi rumah sakit daerah dan staf ahli merupakan kewenangan kepala daerah yang notabene merupakan suaminya sendiri. Ayun yang mendampingi sejak puluhan tahun ini disebut menjadi seseorang yang mendapat jatah uang bulanan dari kementerian yang nilainya bagi para pekerja kerah biru menengah ke bawah pusing 7 keliling. 30 juta sebulan cuma buat ibu menteri yang secara struktural tidak masuk dalam hierarki kepemimpinan menteri itu sendiri.
Di lingkup pemerintahan Sulawesi Selatan, Ayu bukan satu-satunya yang berkiprah di sana sebagai salah satu anggota dinasti. Irman Yassin Limpo, adik kandung dari Syahrul, juga menikmati posisi-posisi strategis saat sang kakak memimpin. Sebut saja Kepala Balitbangda, Provinsi Sumsel, hingga Kepala Dinas Pendidikan di Pemprov yang sama. Saat memimpin dinas pendidikan tersebut, Irman sempat diperiksa lantaran adanya dugaan penyelewengan dana pengadaan kapal latih di instansi yang ia pimpin, yang ujungnya mentersangkakan bawahannya. Belakangan, Kemal Redindo Putra Syahrul menikmati jabatan sebagai PLT Kepala Dinas di lingkup pemerintahan provinsi. Kemal juga terseret di pusara kasus yang sama dengan Indira. Lain lagi dengan Haris Yassin Limpo. Setelah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar, ia kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Beragam prestasi ia toreh saat memimpin perusahaan daerah yang dikenal sebagai lahan basah tersebut. Sayangnya, tahun 2023 lalu, Haris ditangkap Kejaksaan Tinggi Sulsel akibat kasus korupsi dana Tantim dan bonus pegawai dan direksi PDAM Kota Makassar. Sekilas, dinasti Syahrul yang ia bangun cukup lama ini tampak problematik. Namun, karena sorotan media nasional tidak begitu tajam ke perkara yang terjadi di luar daerah Jawa, maka kasus-kasus tersebut tak begitu menarik perhatian. Bahkan dengan embel-embel adik mantan gubernur atau saudara kandung mantan. Namun celakanya, Syahrul yang menjadi pemimpin dari dinasti ini harus berada di kursi pesakitan akibat ulahnya sendiri. Dari sana kemudian diketahui arus dana haram rupanya tak ia nikmati sendiri, melainkan mengalir ke keluarga-keluarganya.